Shalom, Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita kembali ada dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan bersama-sama dengan siaran Tabura Injil Kelas Siapen Selatan. Sebelum membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di saat ini, saya mengajak kita, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa, sumber segala kebaikan, yang telah menjaga melindungi kami di sepanjang perjalanan hidup kami hingga kami boleh ada hingga saat dan detik ini. Kami percaya sungguh bahwa kehidupan kami hanya terpimpin oleh Tuhan saja. Kami hendak belajar sebagian daripada kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, kemudian juga diikuti oleh Bapak Ibu Saudara, setiap anak-anak Tuhan yang rindu untuk belajar daripada firman-Mu, rindu untuk terberkati oleh Tuhan dalam kebenaran firman-Mu, sehingga mereka boleh terhubung dengan siaran Tabura Injil ini. Biarlah semua hati yang telah kami siapkan ini diberkati oleh Tuhan, dan biarlah Roh Kudus Tuhan sendiri mengaruniakan kepada kami hikmat-Mu, supaya setiap kami diberkati oleh Tuhan dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu. Dan ada satu keputusan yang boleh kami ambil, yaitu kami mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami mau dipakai oleh Tuhan sebagai alat kesaksian di tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami pun berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabura Injil yang dikasihi serta diberkati oleh Tuhan. Pembacaan firman Tuhan bagi kita semua di saat ini terambil dari kitab Sakarya pada pasalnya yang ke-10 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua, berbunyi demikian. Hanya Tuhanlah pemberi hujan. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu, bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba, dan mereka sengsara sebab tidak, dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua di saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan yang telah dibacakan tadi, kita merenungkan dengan tema Tuhan pemberi yang baik. Tuhan pemberi yang baik. Apa pemberian yang baik yang boleh saudara rasakan saat ini, yang telah diberikan oleh Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga memampukan Bapak Ibu Saudara untuk dapat berkata bahwa memang benar Tuhan pemberi yang baik. Apakah saudara saat ini sementara ada di puncak keberhasilan? Apakah saudara sementara ada di puncak kesuksesan? Entah itu dalam hal karir, juga usaha, dalam studi misalnya, tapi juga bersama dengan keluarga saudara. Ada begitu banyak hal baik yang dirasakan sehingga memampukan saudara ataupun memampukan kita semua untuk bisa mengatakan bahwa Tuhan pemberi yang baik. Berbahagia bagi orang percaya yang ketika ada dalam situasi seperti ini, kemudian masih menyadari bahwa semua yang ia miliki, semua yang ia punyai dalam segala keberhasilan yang digapai, itu semua boleh terjadi hanya karena Tuhan pemberi yang baik telah memberikan kepadanya. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena tidak semua orang percaya. Kenyataan telah membuktikan bahwa ketika seseorang
ada di dalam puncak kejayaan yang ada, sering melupakan bahwa itu terjadi karena pemberian Tuhan. Kita lebih menganggap bahwa itu karena kerja keras, itu karena usaha kita, karena upaya kita, karena jerih lelah kita. Tanpa mengakui bahwa itu semua terjadi karena pertolongan Tuhan yang memampukan kita untuk bisa menggapai semua itu. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan yang berikut bagi kita di saat ini, bagaimana dengan kita yang sampai saat ini kita ada dalam tekanan karena gagal dalam usaha kita, gagal dalam pekerjaan kita, atau pekerjaan kita tidak lancar, kita mengalami ketidakadilan, dan kita sendiri tidak berdaya. Kita ada dalam pergumulan karena kesakitan kita sendiri, ataupun juga orang-orang yang kita kasihi, dan sebagainya. Apakah semua peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita sampai saat ini masih juga memampukan kita untuk bilang bahwa Tuhan adalah pemberi yang terbaik bagi kita? Pemirsa Tabur Angel yang dikasihi serta diberkati oleh Tuhan, mengapa hari ini kita diajak untuk merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan ini tentang Tuhan pemberi yang baik? Karena kita harus menyadari bahwa Tuhan sendirilah yang telah membimbing, yang telah menuntun kita sehingga kita telah ada di hari ke-19 dalam memasuki tahun rahmat Tuhan yang baru, yaitu tahun 2021 saat ini. Dan artinya kita diperkenankan oleh Tuhan untuk melalui tahun 2020 yang penuh pergumulan dan secara bersama, yaitu wabah coronavirus. Dan karena Tuhan itu baik, kita juga tetap dikuatkan untuk menghadapi beban-beban hidup yang turut mewarnai kita memasuki tahun baru ini seperti duka cita. Tapi juga tantangan-tantangan atau persoalan-persoalan baru yang muncul di awal tahun. Dan kita sendiri tidak tahu atau belum tahu apa yang terjadi esok, lusa, ke depan, dan akhirnya seterusnya di tahun ini. Satu hal yang pasti kita ketahui bahwa kita mau melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabur Angel yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan saat ini mau mengingatkan kita bahwa Israel sekalipun hidup sebagai umat pilihan Tuhan, tapi Israel bernama memberontak terhadap Allah dengan cara menyembah berhala dan mendengarkan perkataan-perkataan dusta dari para tenung atau pelihat. Mereka berpikir bahwa terafim atau dewa-dewa keluarga yang mereka miliki atau mereka sembah seperti yang dimiliki oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, itulah yang akan menolong mereka. Dan umat Israel ada pada situasi ini karena tidak ada penggembelaan dari pemimpinnya. Israel seperti domba liar, dan puncak kejatuhan mereka ketika Allah menyerahkan mereka kepada Asyur dan juga Babel, dua bangsa kafir adik kuasa saat itu. Dan akhirnya umat Tuhan ini ada dalam masalah yang besar, yaitu mereka mengalami hal yang pertama, terjadi kekeringan rohani dalam kehidupan mereka. Kemudian hal kedua, perbudakan oleh kuasa gelap. Dan yang ketiga adalah penindasan secara politik. Dan tiga hal ini membuat mereka jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Namun Allah itu setia dan baik, sehingga ketika Dia menghukum mereka dengan cara memakai bangsa lain untuk menindas bangsa ini, tapi akhirnya Allah sendirilah yang akan membebaskan mereka. Dalam segala kebaikan Tuhan Allah, Tuhan akan memberi hujan bagi mereka yang juga dapat memberi kehidupan bagi ciptaan Tuhan yang lain. Seperti dikatakan tadi dalam pembacaan kita, yaitu tumbuh-tumbuhan di padang. Pemirsa Tabur Angel yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, akhirnya bercermin daripada firman Tuhan saat ini membuat kita juga dapat belajar bahwa memang benar Tuhan adalah pemberi yang baik. Dia memberikan kepada kita keamanan, Dia memberikan kepada kita keberhasilan,
Dia juga menjaga serta melindungi kita. Tapi sering dalam kehidupan kita melupakan akan segala kebaikan Tuhan. Kita pun terlena, sehingga tak jarang kita lupa juga pada Tuhan. Kita menyangkal segala pemberian Tuhan dalam hidup kita. Kita lebih memilih untuk mengikuti keinginan hati kita. Kita memanjakan keinginan-keinginan daging kita. Sampai di mana kita mengalami kesulitan hidup, baru kita ingat Tuhan. Dan di saat kita ingat Tuhan, apakah Tuhan tidak ingat kita? Tentunya Allah kita adalah Allah yang maha kasih. Sekalipun dia Allah yang cemburu, tapi kasihnya akan memulihkan kita dan membawa kita untuk balik kepadanya, merasakan kebaikan-kebaikannya dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kembalilah, hiduplah dalam kebaikan-kebaikan Tuhan dan berlakulah seperti apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Sehingga Tuhan Allah pemberi yang baik itu akan senantiasa terus menunjukkan kebaikannya bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kepada Tuhan kami mengangkat segala pujian, syukur, hormat, sembah kami. Bahwa Tuhan Engkau mengingatkan kami kembali. Sesungguhnya dalam hidup kami ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada hingga saat dan detik ini. Karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Segala perbuatan-perbuatan yang merupakan kasih dan rahmat-Mu telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Memampukan kami untuk kami boleh hidup, kami berkarya, sesuai dengan tugas dan profesi kami masing-masing. Dan ketika kami boleh ada hingga saat dan detik ini, tidak ada sesuatu yang dapat kami banggakan dalam diri kami. Karena semua itu berasal daripada Tuhan. Kiranya semua ini juga akan memampukan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Untuk kami tetap hidup, menghormati segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan akhirnya Bapa, kami mau membuka diri kami untuk tidak hanya menerima panggilan Tuhan menjadi milik kepunyaan-Mu, tapi kami mau memberi diri kami dipakai oleh Tuhan sebagai alat kesaksian di tangan Tuhan, supaya dimanapun kami berada, nama Tuhan semakin hari dipuji dan dipermuliakan. Tuhan yang sama kami rindukan, Engkau menyertai bangsa dan negara kami, pemerintah dari pusat sampai daerah, memberkati setiap hamba-hamba Tuhan, yang juga Tuhan pakai sebagai alat kesaksian di tangan Tuhan, di tengah-tengah gereja Tuhan, GKI Tanah Papua, tapi juga secara khusus wilayah pelayanan GKI Klasis Yapen Selatan. Tuhan memberkati badan pekerja Klasis dengan seluruh perangkat yang ada, supaya di mana Klasis ini tetap berada, nama Tuhan terus diwartakan melalui salah satu program, yaitu siaran Tabura Injil. Tuhan pun memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk bisa menyatakan kasih dan kuasa-Mu, supaya Injil Kristus akan terus tetap disampaikan. Umat Tuhan dalam seluruh keberadaan hidup yang ada, Tuhan juga mau memberkati. Biarlah kami semakin hari, kami semakin memiliki persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Dan akhirnya segala kebaikan-kebaikan Tuhan akan terus kami rasakan dalam hidup kami. Dan memampukan kami menjadi pribadi yang terus berucap syukur kepada Engkau. Ini kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup, kami berdoa dan berucap syukur kepada Bapa dalam sorga. Amin. Demikian pemberitaan firman Tuhan melalui siaran Tabura Injil di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.